Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah Al-Ali, zat yang maha tinggi, Al-Azim, zat yang maha agung. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa-tuqa wal-afafa wal-ghina, amin ya rabbal alamin. Para jemaah rahiman wa rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna lillahi ahlina minan nas. Qalu man hum ya Rasulullah? Qala ahlul Quran, ahlullahi wa khassatuh. Atau kama qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, sesungguhnya Allah memiliki keluarga dari kalangan manusia. Kemudian beliau ditanya, siapa keluarga Allah dari kalangan manusia? Beliau menjawab, ahli Al-Quran. Dialah keluarga Allah dan orang-orang kekhususannya. Semoga dengan kita terus membaca Al-Quran, mengulang hafalan yang telah kita hafal, mengkaji, mentadaburi, mentafsirkan, terus berinteraksi dengan Al-Quran. Semoga kita termasuk orang-orang spesial Allah, termasuk orang-orang yang disebutkan di dalam hadis Nabi SAW sebagai keluarga Allah. Kajian kita surat Hud malam ini kita mulai dari ayat 92. Pada ayat 91 sudah kita bahas ketika Nabi Syu'aib mendakwai kaumnya, dan sampai Nabi Syu'aib memperingatkan mereka dengan peringatan yang keras, wahai kaumku, jangan sampai perselisihan kalian terhadapku, penentangan kalian terhadapku menjadikan kalian diadab sebagaimana yang telah menimpa kaumnya Nabi Nuh, kaumnya Nabi Hud, kaumnya Nabi Saleh, lagi pula kaumnya Nabi Lut dari kalian tidak jauh secara tempat dan tidak jauh secara waktu. Apa nggak bisa kalian mengambil pelajaran? Kemudian Nabi Syu'aib masih bersabar dengan mengatakan, beristighfarlah kepada Tuhan kalian, kepada Allah Azza wa Jalla, bertaubatlah kepadanya, sesungguhnya Allah itu rahimun wadudun. Allah itu rahim, zat yang maha rahmat, wadud, zat yang mencintai dan yang dicintai. Bagaimana dia tidak dicintai? Dia sangat mencintai hamba-hambanya, baik secara umum ataupun khusus. Ayo, masih ada kesempatan istighfar kepada Allah dan taubat kepadanya. Apa jawaban kaumnya? Sudah kita bahas. Pada ayat yang 91 kaumnya mengatakan, Syu'aib, kami nggak paham apa yang kamu katakan. Kamu tuh ngomong apa sih? Kami nggak paham.
dan kami nggak melihat kamu kecuali orang yang lemah, orang yang rendahan. Coba kalau nggak melihat kabilah ente, kamu sudah kami rajam tahu. Itu menjawabnya begitu. Sudah gak ada omongan, sudah gak ada argumentasi lagi, di mana secara batin sesungguhnya mereka meyakini Nabi Syuaib adalah hak, utusan Allah, apa yang dibawanya adalah benar, dan padanya ada mukjizat-mukjizat yang menunjukkan bukti akan kebenarannya. Tetapi zahirnya tidak mau mengikuti apa yang telah dibenarkan oleh batinnya, maka tetap dalam kekufurannya dan perkataannya perkataan pamungkas sudah. Nggak bisa ngomong, nggak bisa argumentasi, ya sudah fisik bermain. Maka mengatakan, coba kalau nggak kabilah ente, kalau nggak melihat kabilah ente sudah tak rajam. Maka Nabi Syuaib ya, maka Nabi Syuaib kemudian menjawab, kita lihat ayat 92. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala ya qaumi arahti a'azzu 'alaikum minallah wattakhadhtumuhu wara'akum dhihriya inna rabbi bima ta'maluna muhit. Ya Syuaib menjawab, wahai kaumku, apakah keluargaku lebih terhormat menurut pandanganmu daripada Allah? Bahkan dia kamu tempatkan di belakangmu, diabaikan. Ketahuilah, pengetahuan Tuhanku meliputi apa yang kamu kerjakan. Barakallahu fiik. Ini Nabi Syuaib masih bersabar dengan memberikan tausiah. Qala, dia mengatakan, ya qaumi, wahai kaumku, arahti, apakah keluargaku, a'azzu 'alaikum, lebih mulia bagi kalian, minallahi, daripada Allah, wattakhadhtumuhu, dan kalian menjadikan Allah, wara'akum, di belakang kalian, zihriya, di belakang. Inna rabbi, sesungguhnya Tuhanku, bima, terhadap apa, ta'maluna, yang kalian perbuat, muhit, maha meliputi. Jadi Nabi Syuaib alaihissalatu wassalam masih bersabar memberikan wejangan. Masa sih kalian kok begitu meremehkan sekali Allah, tidak mengagungkan sama sekali kepada Allah, mengabaikan Allah? Kok bisa keluargaku kalian tempatkan sebagai yang harus dimuliakan, mengalahkan Allah? Kok bisa begitu? Ini kesesatan, dan Allah meliputi apa yang kalian perbuat ini. Ini maknanya kurang lebih demikian. Sekarang kita bacakan dari As-Sa'di. Qala lahum mutaraqqiqan lahum. Nabi Syuaib alaihissalatu wassalam berbicara kepada mereka dengan pembicaraan yang narasinya kasihan kepada mereka. Kasihan. Ya qaumi arati a'azzu 'alaikum minallah. Kaifa tura'uni li ajli rahti wa la tura'unani lillah. Fasara rahti a'azzu 'alaikum minallah. Kok bisa kalian memperhatikan aku demi keluargaku, kalian menjaga aku karena yang dilihat keluargaku.
Kok enggak melihat aku karena Allah sih? Mestinya kan melihat aku karena Allah. Kok melihat aku karena keluargaku? Keluargaku kalian tempatkan lebih mulia daripada Allah. Wattakhadtumuhu wara'akum dhihriya, dan kalian menjadikan Allah di belakang. Nabathtum amrallah, kalian melempar perkara Allah. Wara'a dhuhurikum, jauh di belakang kalian. Walam tubalu bihi, kalian gak rewes, gak peduli, gak ngurus urusan Allah, perkara Allah. Wala khiftum minhu, dan kalian sama sekali tidak takut kepada Allah. Inna rabbi bima ta'maluna muhit, la yukhfa alaihi min a'malikum mithqala dzarrah fil ardi wala fis sama. Perbuatan kalian ini Allah meliputi persis, karena tidak ada yang tersembunyi bagi Allah meskipun sebesar darah, sebesar atom, baik di langit ataupun di bumi. Fasayujazikum ala ma amiltum atammal jaza, dan dia azza wa jalla benar-benar akan membalas kalian dengan balasan yang sempurna atas apa yang kalian perbuat ini. Ini dalam As-Sa'di. Kemudian di dalam Ibnu Katsir, kita bacakan dalam Ibnu Katsir, qala ya qaumi arhti a'azzu alaikum minallah, yaqulu atatrukuni li ajli qaumi wa la tatrukuni i'dhaman li jinabillah an tanalu nabiha bimasaatin. Kenapa kalian membiarkan aku karena pertimbangannya keluargaku? Kok pertimbangannya bukan Allah? Gak takut kalian akan ditimpakan sesuatu keburukan? Waqad ittakhadtum janiballah ay nabattumuhu khalfakum la tuti'unahu wa la tu'adzibunahu. Kalian mengabaikan sekali urusan Allah, dilempar ke belakang begitu aja. Kalian tidak mentaatinya, kalian tidak memperhatikan perkaranya, kalian benar-benar tidak mengagungkannya. Kalian benar-benar tidak mengagungkan Allah. Inna rabbi bima ta'maluna muhit, ay huwa ya'lamu jami'a a'malikum wa sayajzikum biha. Allah mengetahui seluruh yang kalian perbuat dan dia akan membalas semuanya itu. Ibnu Katsir sama dengan As-Sa'di, cuma ungkapan aja yang berbeda. Para jemaah rahimani wa rahimakumullah. Jadi kaumnya Nabi Syu'aib benar-benar tidak mengagungkan Allah, sangat mengabaikan, sangat meremehkan urusan Allah, sampai diungkapkan di dalam Al-Quran, wattakhadtumuhu wara'akum zuhriyya. Kalian menjadikan Allah sebagai sesuatu yang dilemparkan ke belakang, sama sekali tidak mengagungkan Allah. Kayak orang Yahudi. Allah berfirman tentang orang Yahudi, wa ma qadarullaha haqqa qadri. Orang-orang Yahudi tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya. Orang Yahudi mengatakan Allah punya anak, yaitu Uzair. Orang Yahudi mengatakan kami kaya dan Allah miskin. Orang Yahudi membuat akidah semaunya sendiri. Di antaranya adalah menyatakan manusia diciptakan sebagai keledai-keledai untuk mereka. Mereka bebas seluas-luasnya
terhadap manusia siapapun. Seandainya kemudian dihukum pada hari kiamat, paling beberapa hari saja di neraka. Qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudat. Kata orang Yahudi, enggak mungkin kami di situ neraka, paling beberapa hari saja. Jadi mereka merasa anak kekasihnya Allah. Ini akidah bikinan mereka, sama sekali tidak mengagungkan Allah. Adapun kita Muslim, nu'adzimuhu, kita sangat mengagungkannya. Kita sangat mengagungkannya. Bagaimana tidak, Dia Tuhan kita yang kita beribadah kepadanya, yang kita menghambakan diri kepadanya, maka kita sangat mengagungkannya. Dimulai dari perkara yang besar itu tauhid, maka kita berusaha mentauhidkan sampai kadar yang setinggi-tingginya. Kalau bisa 24 karat begitu. Kemudian di dalam beribadah, kita beribadah dengan semestinya dan dengan cara yang diajarkan oleh nabinya saja, tidak keluar dari itu. Kita sangat mengagungkan Allah. Dan di dalam perkara-perkara sekecil-kecilnya kita sangat memperhatikannya, tidak mengabaikannya, tidak melemparkannya ke belakang, gak ngurus, gak ngerewes kayak kaumnya Nabi Syu'aib. Wattakhadhtumuhu wara'akum dhihriya. Kalian menjadikan Allah sesuatu yang dilemparkan jauh ke belakang. Keluargaku kalian pandang lebih penting daripada Allah. Sangat tidak mengagungkan Allah. Para jamaah, kita semua mengagungkan Allah. Pada kesempatan kali ini akan kita sampaikan bentuk pengagungan Allah yang Nabi kaitkan dengan akhlak. Ketika kita memperhatikan seluruh syiar-syiar Islam, berarti kita mengagungkan Allah. Wa may yu'azzim sya'airallahi wa may yu'azzim hurumatillahi fa khairul lahu 'inda rabbih. Wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Jadi barang siapa yang mengagungkan syiar Allah, itu lebih baik bagi Allah di sisinya. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu bagian dari ketakwaan. Jadi kita sangat mengagungkan Allah. Seluruh syiar-syiar yang kita perhatikan. Ada syiar secara khusus terkait dengan akhlak. Kalau kita melakukannya, berarti kita mengagungkan Allah secara khusus. Nabi SAW bersabda, ini bentuk pengagungan Allah terkait dengan akhlak. Disebutkan di dalam hadis Abu Musa al-Ash'ari, dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud. Syekh Al-Albani mensahihkannya. Inna min ijlalillahi ikramu dzisyaibah al-muslim wa hamilil Qur'an ghairil ghali fihi wal jafi anhu wa ikrami di sultan al-muqsid. Di antara bentuk mengagungkan Allah, satu, memuliakan orang sepuh muslim, muslimah yang sudah beruban. Ini yang pertama. Ada muslim, muslimah beruban, kita memuliakannya, berarti kita mengagungkan Allah. Jadi Nabi bersabda, inna min ijlalillah. Inna min ijlalillah. Di antara bentuk mengagungkan Allah, itu memuliakan muslim sepuh, muslim yang beruban. Ikramul muslim dzisyaibah. Ikramu dzisyaibah al-muslim. Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah menjelaskan, muslim beruban berarti sudah sepuh, berarti telah ibadah kepada Allah lebih lama dari kita, berarti telah sujud kepada Allah lebih lama dari kita, berarti telah banyak berzikir kepada Allah lebih banyak daripada kita,
berarti telah menunjukkan penghambaan diri dengan khauf, roja, mahabbah lebih banyak dan barangkali lebih jauh daripada kita. Ketika kita memuliakannya, berarti kita mengagungkan Allah. Ini bentuk mengagungkan Allah yang Nabi kaitan dengan akhlak. Memuliakan orang sepuh, muslim yang beruban. Muslim yang mana? Muslim yang mana? Muslim siapapun secara umum, muslim siapapun. Apalagi ada kaitannya dengan kerabat, famili, maka lebih utama lagi, lebih khusus pemuliaannya. Apalagi orang tuanya, bapak ibunya, abi uminya, papa maminya, ayah bundanya, maka lebih khususnya khusus untuk dimuliakan. Ya kalau anak melakukannya berarti mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Inna min ijlalillah ikramu dzisyaibah al-muslim. Di antara bentuk mengagungkan Allah adalah memuliakan muslim yang beruban. Ayo sekarang sudah beruban, harus dimuliakan. Yang kedua, hamilul Quran ghairil ghalifihi wal jafi anhu. Memuliakan hafizul Quran yang tidak hulu dan tidak jafa. Yang tidak hulu dan tidak jafa. Hafizul Quran, orang hafal Al-Quran, tidak hulu, tidak berlebih-lebihan. Jadi berlebih-lebihan dengan Al-Qurannya sampai membacanya 3 jam khatam. Ya akhirnya kan hilang hak-hak, kalimatnya nggak jelas, tajwidnya nggak jelas, karena 3 jam khatam. Orang dengarnya nggak jelas. Ini hulu, maunya khatam Al-Quran tapi 3 jam. Ini hulu. Termasuk hulu hafal Al-Quran, kemudian jualan, sini bawa air 100.000 hulu. Kemudian termasuk hulu, saya hafal Al-Quran, mana pada datang sini, tak tuliskan surat-surat ini ya, dilipat, ditaruh di dompet ente bawa kemana-mana, selamat ente. Hulu. Nah, demikian juga yang jafa, kering terhadap Quran. Dia hafal Al-Quran tapi kering dengan Al-Qur'annya, nggak pernah mau murojaah, wis yang penting sudah selesai menghafal, nggak pernah mau murojaah, nggak mau memahami kandungannya, nggak mau mentadaburinya. Bukan ini, tapi yang dimaksud kata Nabi, di antara bentuk mengagungkan Allah adalah memuliakan hafizul Quran yang tidak hulu dan tidak jafa, tidak berlebih-lebihan dan tidak meremehkan. Kita memuliakannya, maka berarti mengagungkan Allah. Bagaimana kita tidak memuliakannya? Yang dia perjuangkan sampai hafal, sampai akhirnya jadi hafiz, itu kalamullah, sebaik-baiknya ucapan. Kok tidak memuliakannya, berarti tidak mengagungkan Allah. Jadi ini bab mengagungkan Allah yang Nabi kaitan dengan akhlak. Suatu ketika mereka, para sahabat, perjalanannya jauh. Perjalanan Madinah ke Tabuk sekitar 800 kilo. Atau lagi pulang dari Tabuk ke Madinah. Ada orang bercakap-cakap yang
narasinya menjelek-jelekan hafizul Quran. Oh, apa itu kuro? Penghafal Al-Quran, kerjanya cuma mikirin perut, di dalam peperangan ngacir. Ada sahabat yang melihatnya, kamu ngomong apa? Enggak, cuma canda kok. Kamu ngomong apa? Enggak, cuma canda. Ini kan perjalanan jauh, jadi untuk, ya biar gak kerasa, gak capek gitu. Kamu ngomong apa? Tak laporan kepada Nabi. Kemudian sahabat ini bergegas menuju Nabi. Belum sampai dia di hadapan Nabi, Nabi sudah tahu duluan dari mana, dari wahyu. Maka Nabi mengatakan kepada orang tersebut, kamu yang mengatakan ini dan ini. Lah ya Rasulullah, kami cuma canda saja. Maka turun ayat Al-Quran, la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Gak usah minta maaf, kamu telah kafir setelah sebelumnya beriman. Karena tidak mungkin Muslim melihat orang yang hafidh Al-Quran, di mana dia perjuangannya sedemikian rupa menghafal, dan yang dihafal bukan lain-lain, bukan macam-macam, yang dihafal kalamullah, kemudian kok bisa lisannya mengomentari dengan komentar yang buruk. Ini sangat-sangat tidak bisa diterima. Sehingga Allah berfirman, la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Gak usah minta maaf, kamu telah kafir setelah sebelumnya beriman. Nah, ini memuliakan hafizul Quran yang kedua. Memuliakan hafizul Quran. Dan Nabi juga ngajari, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah, atau kama qala Nabi, yang mengimami suatu kaum adalah yang paling banyak hafalannya. Nah, kalau ada yang 30 juz berarti dia yang dipersilahkan. Ini namanya memuliakan hafizul Quran. Seandainya tidak 30 juz, maka siapa yang paling banyak? Kemudian siapa yang ketiga? Di antara bentuk mengagungkan Allah, yang ketiga, ikramu dis sultan al-muqsid. Memuliakan penguasa yang adil. Lo kan sudah jelas, yang namanya penguasa selama dia muslim, kan kita nggak boleh memberontak. Kita nggak boleh mengambil barisan melawan menentang. Ya betul. Ini lebih khusus lagi, yang adil. Jadi ini lebih khusus lagi yang adil. Maka kita memuliakannya. Yang secara umum saja, yang terpenting muslim, meskipun dolimnya kayak apapun, kita nggak boleh melepaskan tangan baiat. Nggak boleh melepaskan tangan baiat. Nabi SAW bersabda, akan ada di tengah-tengah kalian pemimpin yang sangat dolim. Kalian sangat membencinya. Kemudian sahabat bertanya, afalan unabiduhum bisayf? Ya Rasulullah, tidakkah kita lawan dengan pedang? La, kata Nabi, enggak. Ma aqamu fikum as-shalah, selama di tengah-tengah kalian dia diketahui sebagai orang yang sholat. Jadi demikian akidah Islam, akidah Ahlussunnah wal Jamaah terhadap penguasa muslim, dolimnya kayak apapun, kita tetap taat, asmi wa ati, dengarkanlah dan taatilah. Dolimnya kayak apapun, wa in ukhidha maluka wa dhuriba dhuhrika, ukhidha maluka, dirampas hartamu dan dipukul punggungmu, asmi wa ati, dengarlah taatilah. Selama itu ma'ruf, kita mentaati dan bekerja sama. Kalau itu kemungkaran, kita berlepas diri, tidak bekerja sama. Kalau bisa menasihati, nasihati. Tapi bukan memberontak, melepas tangan baiat, bukan. Nah, itu secara umum. Maka kepada yang adil, kita secara khusus memuliakannya, berarti kita mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Nah, baik, jadi ini kita lebarkan pembahasan. Kita muslim mengagungkan Allah, iya. Ada bentuk pengagungan Allah yang Nabi kaitan dengan akhlak, itu 3 perkara tadi. Yang pertama apa tadi? Memuliakan orang muslim beruban. Yang kedua memuliakan hafizul Quran. Yang ketiga adalah memuliakan penguasa yang adil. Asal mengingat ada cerita, ada hafizul Quran
biasa ikut lomba, bukan MTQ, bukan. Kalau MTQ musabaqah tilawatil Quran, ini MHQ, musabaqah hifdzil Quran. Biasa ikut, sering menang. Suatu ketika, wah ini harus ikut lagi nih, biar gak nervous, minum homer dulu. Wah, minum homer dulu, biar gak nervous, nanti di panggung, oh mantap. Nah ini gimana Al-Qurannya dikemanakan? Kandungan Al-Qurannya dikemanakan? Dia kan baca ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijzum min amali syaitan fajtanibu la'allakum tuflihun. Kok malah minum khamr mau lomba hafalan? Nah ini namanya jafa, orang yang kering terhadap Al-Qur'annya. Naudzubillah min dzalik. Sekarang kita lanjutkan ayat yang ke 93. Ayat 93. Wa ya qaumi i'malu ala makanatikum inni 'amil sawfa ta'lamuna man ya'tihi 'adabun yukhzih wa man huwa kadhib wartaqibu inni ma'akum raqib. Dan wahai kaumku, berbuatlah menurut kemampuanmu, sesungguhnya aku pun berbuat pula. Kelak kamu akan mengetahui siapa yang akan ditimpa azab yang menghinakan dan siapa yang berdusta. Dan tunggulah, sesungguhnya aku bersamamu adalah orang yang menunggu. Wa ya qaumi, wahai kaumku, i'malu, berbuatlah kalian, lakukanlah kalian, ala makanatikum, di atas makanah kalian. Apa diterjemahkan? Kemampuan. Ala makanah, di atas makanah kalian. Ini sesungguhnya aku amil, juga berbuat. Berbuatlah kalian ala makanah, di atas makanah kalian. Ini amil, aku juga berbuat. Sawfa ta'lamuna, niscaya kalian mengetahui, man, siapa, ya'tihi, yang datang kepadanya, adabun, adab, yukhzihi, yang menghinakannya, waman huwa, dan siapa dia, kadhib, yang pendusta. Wartaqibu, tunggulah kalian, ini sesungguhnya aku ma'akum, bersama kalian, raqib, nunggu. Ayo nunggu bareng. Siapa yang ditimpakan adab di antara kita, siapa yang ditimpakan adab, nanti ketahuan siapa yang benar, siapa yang salah. Ini sudah pamungkas ini. Kita sekarang bacakan dari tafsir Al-Baghawi. Wa ya qaumi i'malu ala makanatikum, wahai kaumku, berbuatlah kalian di atas makanah kalian. Apa makanah? Ai ala tu'adatikum wa tamakkunikum. Berbuatlah di atas makanah kalian, artinya tu'adah. Apa yang dimaksud dengan tu'adah? Yuqalu fulan ya'malu ala makanati ila amil ala tu'adatin wa tamakkunin. Jadi seseorang dikatakan berbuat di atas makanah kalau dia berbuat sesuka-sukanya, benar, gak ada yang bisa menghambat, gak ada yang bisa merintangi. Jadi bahasa kita berbuat sesuka-sukanya, sakarepmu, karena memang gak ada yang merintangi, gak ada yang menghalangi. Berarti kamu berbuat secara makanah, secara tu'adah. Diterjemahkan, berbuatlah sesuai dengan kemampuanmu, sepuas-puasnya, terserah kamu, gak ada yang menghambat, gak ada yang merintangi. Itu dimaksud dengan makanah. Itu dimaksud dengan makanah. Dalam ungkapan kita, wis sakarepmu, terserah. Mau mabuk, gitu. Mau judol, terserah. Apa berarti kita mempersilahkan? Terserah. Kamu kok nakal sekali, terserah kamu, nakal lo sono. Apa berarti kita mempersilahkan?
Enggak, bukan begitu. Bukan begitu. Dan ini merupakan ucapan Nabi sejak awal. Bukan Nabi Muhammad saja, ucapan seluruh Nabi. Disebutkan di dalam riwayat Abu Mas'ud Uqbah bin Amr, riwayat Imam Al-Bukhari. Inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwah idza lam tastahi faf'al ma syi'ta. Sesungguhnya yang manusia mengetahui dari ucapannya Nabi sejak dahulu kala adalah idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau ente enggak malu, wis berbuatlah terserah. Ini ucapan seluruh Nabi dari awal sampai Nabi Muhammad. Kalau ente enggak malu, terserah, sekarepmu, sekarep-karepmu. Nah, demikian juga di dalam ayat yang sekarang sedang kita bahas. Nabi Syuaib mengatakan, wa ya qaumi i'malu ala makanatikum. Wahai kaumku, berbuatlah kalian di atas makanah kalian. Wis sepuas-puasnya, gak ada yang menghambat, gak ada yang merintangi, semampu-mampu kalian, terserah mau ngapain. Nggak mau mengikuti dakwahku, ya terserah. I'malu ala makanatikum. Ini amil. Sesungguhnya aku juga berbuat ala makanati, terserah aku. Terserah aku. Aku akan terus berdakwah, terserah aku. Kalian nggak mau, terserah kalian. Wis sekarepmu. Sawfa ta'lamuna man ya'tihi 'adzabu yuhzih. Sawfa ta'lamuna ayyana al-jani 'ala nafsihi wal mukhti fi fi'lihi. Nanti kalian mengetahui siapakah di antara kita yang berbuat kezaliman pada dirinya dan yang salah di dalam perbuatannya. Nanti kalian akan tahu sendiri, kalian atau aku. Man ya'tihi 'adzabu yuhzih. Dan nanti siapa di antara kita yang ditimpa adab yang menghinakan. Waman huwa kadzib, dan nanti akan kalian tahu siapa yang dusta, kami apa kalian. Coba ada berapa? Yang pertama sawfa ta'lamun, mestinya kalian akan mengetahui siapa di antara kita yang menzalimi diri dan yang salah perbuatannya. Niscaya kalian tahu siapa yang ditimpa azab yang menghinakan. Kalian atau sampean, saya tahu sampean. Kemudian bisa kalian tahu siapa yang dusta di antara kita. Wartakibu, tunggu. Ini ma'akum raqib. Saya bersama kalian sama-sama nunggu. Udah, jadi menunggu keputusan dari Allah untuk ditimpakan azab. Ini sudah pamungkas. Dan semua nabi di hadapan kaumnya sudah mengeluarkan jurus pamungkas yang kemudian kaumnya diazab. Kecuali Nabi SAW saja tidak mengeluarkan jurus pamungkas. Nabi tidak mendoakan agar kaumnya diazab, enggak. Makanya doa pamungkas atau jurus pamungkas Nabi wujudkan di dalam doa pamungkas pada hari kiamat, sehingga tidak ada nabi yang bisa memberi syafaat dalam satu keadaan di mahsyar kecuali beliau saja. Seluruh nabi nggak ada yang bisa. Padahal seluruh nabi memberikan syafaat. Tapi ada satu keadaan yang hanya Nabi SAW saja yang bisa memberikannya, yaitu syafaat uzma, syafaat untuk disegerakannya hisab. Ketika berdiri berkepanjangan di mahsyar sehari, kalau sekarang di dunia sehari bagi kita kan 24 jam. Di sisi Allah itu berapa lama? Kita 1000 tahun ya, kita 1000 tahun itu di sisi Allah sehari. Sekarang karena waktu kan makhluk, waktu itu makhluk Allah yang menciptakan. Sekarang Allah ciptakan makhluk yang namanya waktu dalam hitungan kita sehari, dalam hitungan kita 1000 tahun di sisi Allah
sehari. Nanti di hari kiamat Allah jadikan waktu dalam hitungan kita 50.000 tahun, di sisi Allah sehari. Nah, berdiri berkepanjangan 50.000 tahun, tetapi hitungannya Allah sehari. Berkepanjangan, dahsyat, panas, letih, aus, dan seterusnya. Maka mereka butuh disegerakan hisab. Maka semuanya datang kepada Nabi Adam nggak bisa. Datang kepada Nabi Ibrahim nggak bisa. Datang kepada Nabi Musa nggak bisa. Datang kepada Nabi Isa nggak bisa. Kemudian diarahkan datang kepada Nabi Muhammad mengatakan, ana laha, iya, aku diizinkan. Kemudian Nabi sujud, membaca pujian-pujian untuk Allah dengan lafaz-lafaz yang Allah ajari ketika itu. Kemudian Nabi membacanya, setelah itu diseru, irfa' ra'sak, angkat kepalamu, washfa' tu syafa', berilah syafaat karena kamu telah diizinkan. Maka Nabi memberi syafaat siapa-siapa saja yang Allah meridhoinya. Semoga kita mendapatkan syafaat Nabi. Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi ini sudah mengeluarkan pamungkasnya. Kita sama-sama nunggu. Wartakibu, tunggulah kalian. Ini sesungguhnya aku ma'akum bersama kalian. Raqib, menunggu, sama-sama menunggu. Sama-sama menunggu. Sudah puncak. Sudah puncak. Ya sudah, serahkan kepada Allah. Sekarang kita lanjutkan ayat 94. Sebelum kita lanjutkan ayat 94, tadi kita sampaikan tentang malu, bahwasanya ucapan idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau kamu tidak malu, berbuatlah sesuka kamu. Ini seluruh manusia mengetahuinya ucapan nubuwah sejak awal. Di dalam sarahnya, kalamun nubuwah huwa hikamul anbiya wa syara'i'uhum allati lam yunsah. Kalamun nubuwah, ucapan kenabian, itu adalah hikmah para nabi dan syariat mereka yang tidak pernah dihapus. Seluruh nabi mengatakan ini. Sebagaimana seluruh nabi mengatakan jangan syirik. Di mana seluruh nabi mengatakan jangan syirik. Walaqad uhiya ilayya. Gimana? Walaqad uhiya ilayka wa minal ladzina utul kitaba min qablika. Gimana? Coba ini dibantu. Dan telah diwahyukan kepada kamu dan orang-orang sebelum kamu, lain asyrakta la yahbatuna amaluka. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika lain asyrakta la yahbatuna amaluka, gitu ya. Kalau salah nanti dikoreksi. Dan telah diwahyukan kepada kamu dan orang-orang sebelum kamu, seluruh nabi sebelum kamu, lain asyrakta la yahbatuna amaluka. Jika kamu berbuat syirik, maka berguguranlah seluruh amalanmu. Ini ucapan seluruh nabi. Nggak ada kitab pun kecuali pasti mencantumkan ini. Tak pastikan. Biar dilihat ayatnya. La in astrak. Az-Zumar 65. Coba Az-Zumar 65. Surat yang ke-39 ya, coba ya. Ya benar. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Ketemu?
Ayatnya 65. Dan sungguh telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi yang sebelummu, sungguh jika engkau mempersekutukan Allah, niscaya akan hapuslah amalmu dan tentulah engkau termasuk orang yang rugi. Ya. Seluruh nabi dan telah diwahyukan kepadamu dan seluruh nabi sebelum kamu. La in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Jika kamu berbuat syirik, maka berguguranlah amalanmu dan kamu menjadi orang yang rugi. Seluruh nabi. Enggak ada kitab nabi manapun kecuali mencantumkan ini. Nah, termasuk ini bab malu. Seluruh nabi. Kalau tadi terkait dengan akidah, ini terkait dengan akhlak. Inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwah idza lam tastahi faf'al ma syi'ta. Hadis Abu Mas'ud Uqbah bin Amr riwayat Imam Al-Bukhari. Sesungguhnya di antara yang diketahui oleh manusia dari kalam nubuwah adalah kalau kamu tidak malu, sekarapmu berbuatlah. Yang namanya kalam nubuwah itu hikmah-hikmah para nabi dan syariat-syariatnya yang tidak pernah dihapus. Sama seperti bab kesyirikan tadi, ini bab malu. Makanya malu itu bentuk keimanan. Al-haya'u minal iman. Orang semakin meningkat keimanannya, maka semakin meningkat kadar malunya. Tapi yang dimaksud malu tentunya malu yang mamduh, malu yang terpuji. Karena malu ada yang madmum, malu ada yang tercela. Malu yang tercela contohnya gimana? Malu yang tercela, Muslim belum bisa baca Al-Quran. Saya belum bisa baca Al-Quran tapi sudah tua, mau belajar, malu. Ini malu yang tercela. Malunya ini menjadikan dia bertahan tidak bisa baca Al-Quran, maka malu yang tercela. Tapi kalau dia bilang begini, saya Muslim tapi belum bisa baca Al-Quran, malu saya harus belajar. Itu namanya malu yang terpuji. Itu namanya malu yang terpuji. Malu yang terpuji juga contohnya. Malu yang terpuji juga contohnya. Banyak kalau ngambil contoh ya. Tentang pakaian sholat. Kalau di Surabaya sangat fleksibel. Di Surabaya sangat fleksibel. Mau pakai baju, gamis, jubah, celana, sarung, pakai peci atau nggak pakai peci, wah Surabaya nggak ada masalah. Tapi ada suatu daerah di pedesaan masalah. Karena di dalam pandangan tradisi mereka, yang namanya sholat itu pakai sarung, pakai baju, dan pakai peci, kopiah. Kalau tidak pakai sarung, pakai celana, aib. Kalau tidak pakai peci, aib. Nah kita berada di sana, kemudian kita malu nih kalau nggak pakai sarung, nggak pakai peci, malu terpuji. Tapi kan itu bukan syariat, itu kan tradisi. Betul ini tradisi, tapi tradisi yang tidak menyelisih syariat. Al-adatu muhakkamatun. Tradisi yang tidak menyelisih syariat itu dijunjung tinggi. Ini memang bukan syariat, ini tradisi. Tapi tidak menyelisih syariat, maka dijunjung tinggi. Malu saya kalau di desa itu saya sholat gak pakai sarung, gak pakai peci, malu. Ini malu yang terpuji. Allah bukan syariat, gak apa-apa. Sekarepmu, kan kenanya hadis ini jadinya sekarepmu. Akhirnya kan orang pada melihatin sholat nggak pakai peci gitu kan, pada melihatin kok nggak malu sih sholat pakai celana gitu ya. Akhirnya kan pada ngeliatin. Nah kalau di Surabaya nggak ada masalah, kalau di Surabaya nggak ada masalah, tapi daerah tertentu. Kemudian terkait dengan peci ini tradisi bukan syariat. Tetapi Syekh Al-Albani rahimahullah mengatakan memakai peci itu bentuk dari kesempurnaan sholat. Karena Nabi tidak pernah sholat kecuali menutup kepala.
Kecuali kalau lagi ihram kan memang tidak boleh nutup kepala. Tapi selebihnya Nabi tidak pernah sholat kecuali dengan menutup kepala. Sehingga Syekh Al-Albani mengatakan bagian dari kesempurnaan sholat. Makanya kita kalau sholat pakai peci. Ya enggak ada peci, ambil di rumah. Biar sholat pakai peci. Karena Syekh Al-Albani mengatakan bagian dari kesempurnaan sholat. Dan Ustaz Badrus Salam Hafizullah mengatakan itu ciri khas Muslim. Memakai peci itu ciri khas Muslim. Jadi kemana-mana malah dikenali, oh pakai peci, gara-gura, assalamualaikum. Dikenali. Kalau kita nggak pakai peci, atau ada orang nggak pakai peci, mau salam, ini jangan-jangan Muslim apa bukan ya, kan ragu-ragu. Ya kalau pakai peci gitu ya, apalagi lengkap, peci, jenggot, cingkrang, Muslim tulen. Lengkap. Nah, ya. Jadi ini tentang masalah malu ya, tentang masalah malu. Ini kita mau bahas ayat yang berikutnya, tapi waktunya nggak cukup ya. Pada ayat yang 94, ya sudah, karena Nabi Syuaib mengatakan kita tunggu, sama-sama nunggu. Siapa yang diadab sehingga tahu siapa yang dihinakan, siapa yang pendusta, dan siapa yang mendolimi dirinya, siapa yang salah perbuatannya, kita sama-sama nunggu. Ayat yang berikutnya Allah turunkan adab. Di dalam ayat yang berikutnya adabnya berupa apa? Adabnya berupa teriakan. Teriakan, mereka pada bergelimpangan. Siapa yang teriak? Malaikat Jibril dengan teriakan. Nanti di dalam ayat yang lain adabnya itu adalah yaumudzullah. Yaumudzullah. Jadi hari yang sangat gelap. Dalam ayat yang lain disebutkan dengan rejfah, gempa. Padahal yang menjadi sasaran sama, yaitu kaumnya Nabi Syuaib. Kalau dalam ayat ini dengan soihah, teriakan. Dalam ayat yang lain di dalam Al-A'raf dan Asy-Syu'ara itu dengan yaumudzullah, hari yang sangat gelap, dan dengan rojfah, gempa. Terus yang benar yang mana? Wong sama-sama kaumnya Nabi Syuaib kok ada 3 macam adab. Yang benar yang mana? Apakah Al-Qur'annya bertentangan tuh satu ayat dengan ayat yang lainnya? Kita ikuti di dalam acara dan gelombang yang sama. Insyaallah yang akan datang itu tidak bertentangan, nggak ada yang bertentangan. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.